Asal mulanya berlomba bidar, dayang merindu, kisah beredar. Pangeran Palembang datang melamar, berebut dengan bujang uluan. Perlombaan bidar, dua pemuda berhasil seri, tiada yang kalah. Pangeran dan bujang habislah daya, keduanya mati karena lelah. Palembang adalah salah satu kota pemukiman tepian sungai yang memiliki sejarah panjang dan lama di Indonesia. Sebagai kota tua, julukan Venice of the East atau Venesia dari Timur tak disematkan begitu saja. Kehidupan tradisional masyarakat kota Palembang yang tidak bisa lepas dari sungai menjadi asal-muasal julukan tersebut. Pemukiman yang didominasi oleh kawasan sungai dan aliran anak sungai membelah kota Palembang menjadi dua bagian, seberang ulu dan seberang ilir. Dan perahu menjadi transportasi utama bagi masyarakat yang tinggal di tepian ini. Para pakar mengatakan bahwa Palembang itu adalah referent culture atau budaya sungai. Dan tentu di sekitar Palembang, seperti kita berada sekarang ini, di daerah Pemulutan, juga sungai. Jadi artinya geografi ini membentuk karakter masyarakatnya. Desa Pemulutan yang terletak di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, termasuk salah satu desa yang dialiri oleh anak Sungai Musi. Budaya kehidupan sungai yang telah melekat sejak lama menjadikan desa ini termasuk desa yang banyak melahirkan para pendayung bidar yang handal. Kalau masyarakat desa Pemulutan kebesaran petani. Jadi untuk ke petani itu pakai perahu nyebrang, pakai perahu. Jadi berdayung nyebrang untuk tian, untuk bidar. Bidar adalah olahraga tradisional khas kota Palembang yang dilombakan pada setiap hari kemerdekaan Republik Indonesia atau setiap tanggal 17 Agustus. Jadi kalau tanggal 17 Agustus itu orang berduyun-duyun datang ke Palembang untuk menonton bidar. Tidak hanya dari kota Palembang tapi juga dari masyarakat sekitar kota Palembang. Sampai berdesak-desakan di tepian Sungai Musi, terutama di sekitar depan Benteng Kota Besar. Di daerah Pemulutan, di sini juga muncul tradisi bidar dan bahkan
tradisi bidar itu tentu bidar-bidar kecil ya, bidar-bidar kecil dilombakan pada saat-saat hari perayaan pernikahan, misalnya resepsi pernikahan dan hari-hari lainnya. Dan itu menjadi satu budaya atau satu kegiatan yang positif bagi masyarakat Pemulutan. Berdasarkan cerita lisan, asal mula bidar itu ada legendanya tersendiri. Jadi pada dahulu kala ada seorang pangeran yang datang ke Uluan dan kemudian dia menjumpai seorang gadis Uluan. Dia ingin melamar gadis itu. Ternyata gadis itu sudah punya tunangan, seorang pemuda, tokoh pemuda juga di desa itu. Singkatnya, Pangeran Palembang dan pemuda itu bertarung bidar. Jadi sama-sama bertarung, hasilnya seri. Kedua pemuda ini, pangeran dan pemuda, ternyata tidak ada yang kalah dan menang, malah sama-sama kelelahan dan mati. Nah, ada yang merindu karena kedua-duanya adalah dia juga cinta sebenarnya kedua-duanya. Karena satu tunangan yang sudah mengikat janji, tapi Pangeran Palembang juga memikat dia. Akhirnya dia konon kabarnya membelah diri, bahwa tubuhnya dibelah dua dan dibagikan untuk dua pangeran dan pemuda itu. Menurut cerita lisan, inilah asal mula dari lomba bidar yang diadakan di Palembang. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Wih, balah bagusnya, bah. Inilah tuh bawa balik kondangan, bermidang, berjalan-jalan dulu. Ini Nah. ini Palembang kan, Palembang. Oi, Palembang bah, cuma nampu kita ni sampai laju hitam gelap. Wih, lama lagi ni rupanya. Tidak ada Wih, gelap dah- ini. Iyo gelap, bah. Lama ni. Kacamata tu lepas ke. Ini ni bah. Kaya, menguhang kaya ni segalanya sah, bah. Iyo. Adikku, kina dulu ya Allah, ikan libak. Gelibak besar ikan. Ya Allah, ikan raksasa. Kina lah dulu ya. Dosun. Apa dia, Mek? Itu namanya iwak belido. Apa lo ikan selontok, lo ikan betok, bukan, Mek? Rai kamu, Cak Lontok. Oh, dah, Mek. Jadi dia itu tuh, Mek. Oh, ini namanya iwak belido, Ya, iwak ciri khas dari kota Palembang juga. Ini tempat wisata pula. Iya, kalau orang nak berfoto-foto, Mang Cik bisa nak berfoto-foto sini lah. Kenapa Percaya. muncungnya Lolo nak ke Sungai Musi pula? Nah, itu mensiang hari dia. Mancu ke? Banyu. Oh, air mancu. Oh, iya. Keluar air dari mulut. Iya. Kalau siang dia keluar air. Kalau siang dia keluar air. Ya. Kalau malam keluar apa dia? Mek, jawab.
Woi, keluar ke dia. Sun, nantilah nanya nih. Iya. Abang nak tahu nih? Keluar ke dia. Nah, sarung laju. Ha. Keluar cuko, ko. Sun, kuat. Keluar juga. Woi, tunggu dulu adengku ya Allah, kakak nih bertanya. Mumin, ambil anu wala dembul kau ke sini. Ya kaki lah siapkan dulu ya. Kebiasaan di lingkungan tepian sungai mendorong produktivitas kemandirian masyarakat dalam menopang kehidupannya. Salah satunya keahlian yang dimiliki secara turun-temurun dalam memperbaiki dan memproduksi alat transportasi sungai, terkhusus perahu bidar. Kalau panjang bidar 13 meter itu muat orang 5 atau orang 6, itu dikerjakan 10 hari untuk lomba bidar per desa di desa-desa. Kalau panjang bidar 20 meter itu prestasi itu bisa mencapai 25 hari atau 1 bulan, itu muatnya orang 24. Kalau bidar 29 meter atau 30 meter itu muat orang 60, 57, itu hampir 3 bulan pengerjaan. Kalau sudah mau turun pertahunan itu seperti 17 Agustus itu bidar 29 atau 30 meter itu kalau mau seminggu lagi atau sebulan lagi baru turun itu baru diservis. Setelah lomba biasanya untuk ngecat. Sebab bersentuhan dengan bendayung. Itu saja yang biasa kerusakannya. Bagi masyarakat Pemulutan, bidar tak hanya sekedar perahu sebagai alat transportasi, namun kebudayaan bidar itu sendiri semakin mendorong pola interaksi masyarakat yang erat. Sifat-sifat gotong royong menjadi bagian yang melekat dalam diri masyarakat. Laur dia. Terus maju terus. Kiri dikit. Ayo. Ayo. Lautkan dulu ya. Kiri. Yo, maju. Tarik kiri dulu ya. Keberadaan hutan pohon yang semakin menipis oleh perkembangan zaman, kini masyarakat tepian sungai, khususnya desa Pemulutan, kesulitan dalam mencari bahan baku untuk membuat perahu bidar. Model perahu bidar yang dahulu dibentuk hanya menggunakan 1 batang pohon. Kini dalam membuatnya, masyarakat membutuhkan lebih dari itu. Beruntung, beberapa pohon yang dibiarkan tumbuh oleh masyarakat di rawa tepian sungai dapat sedikit menopang kebutuhan dalam membuat perahu bidar untuk ukuran yang lebih kecil. Nah, kalau bidar itu pada dahulunya memakai kayu yang sebatang ya, kayu sebatang kemudian dilobangi di tengah. Bidar itu misalnya pada masa Kesultanan dulu digunakan untuk patroli ya, semacam itu, mengontrol lebih kurang 116 sungai di Kota Palembang. Nah, jadi kini betul-betul diproduksi untuk kepentingan-kepentingan
kerajaan pada waktu itu. Dan kemudian berkembang dan jadi perlombaan, jadi ada bidar kecil dan kemudian ada bidar yang besar. Nah sekarang tampaknya semangat untuk merayakan bidar itu makin berkurang. Kenapa? Karena juga dipengaruhi oleh bahan-bahan yang ada. Hampir kayu-kayu mungkin membuat bidar yang panjang itu hampir tidak ada lagi pohon-pohonnya. Karena itu ini juga ikut mempengaruhi dari perayaan lomba bidar ini. Bidar ini sendiri adalah refleksi dari geografi itu. Jadi kalau bidar dipertahankan artinya juga mempertahankan ekologis, mempertahankan keberadaan dari pohon-pohon itu atau hutan atau pohon-pohon yang ada di lebak-lebak atau di rawa-rawa. Tentu ini akan menjaga kelestarian lingkungan itu sendiri. Yeah. Makan. Duduk. Here. Duduk. Sit here. Duduk. Iya. I want to sit there. My brother. Hello. Oh my God. May I sit here? Yuk, duduk. Oh yes. Good. Thank you. Thank you. Orang Belanda. Makan. Congok. Makan. No, bahasa no. Eat. Eat. Yeah, eat. Pempek. Pempek. Kapal selam. Nah. What? No. Pempek, kapal selam. Pempek. Pempek yang lah dulu. Iya. You here? Stay here. Iya. What is this? Pempek datang. Ini pempek dicongokkan. Nah. Congok. Iya, congok. Congkok. Pempek, kapal selam. Pempek. Kapal selam. Marine. Submarine. Yeah. It's a part of submarine. Oh my God. Sri Kayo. Three. Yeah. Kayo. Rich. Rich. Mister, makanlah pempek kapal selam. Makan. Cukup? Oh, kapal selam. Kapal selam. No. I want to toilet first. Alright? Yeah, toilet. Iya, udah Okay. ngomong. Iya. Kapal selam. Oh, udah tuh. Laju, makan ya. Australia. Iya. Namo Mang Daud. Tempat tanggal lahir Pegayung. Bukan orang Belanda. Hello, brother. Brother, Mundusun ini. Nah, makan. Kawan lagi lah, Mundusun. Lepaskan. Aku timbeknya. Nah, ada kata isi bu. Maling lah, dah. Aku yang kemalingan. Ay. Budaya tradisional masyarakat yang syarat dengan kearifan lokal
muncul sebagai gagasan kolektif dan dipraktikkan untuk kebaikan sekelompok masyarakat yang menggunakannya. Bidar itu dari kami-kami yang pengalaman yang dulu-dulu, orang yang dulu-dulu. Turun-menurun nuruti aturan yang zaman-zaman dulu. Pakai ritual, pakai latihan, pakai bacaan untuk Belumban Bidar. Tradisi prosesi bidar yang telah secara turun-temurun dilakukan ini juga sebagai bentuk penghormatan terhadap kepercayaan masyarakat atas legenda bidar yang mereka yakini. Sebelum menurunkan bidar, bidar dikeramasi dulu. Dikeramasi setiap bidar untuk bertarung atau bertanding itu tidak boleh dipegang oleh cewek. Sudah itu turun itu tidak boleh mulut mengucapkan yang kotor. Sudah berangkat bidar, mulai saat dia keluar bidar tidak boleh ditoleh ke belakang, langsung berangkat dulu. Itulah ritual bidar. Para pendayung menjadi tumpuan utama dalam memenangkan perlombaan bidar, sehingga rentetan prosesi harus mereka lalui. Dari kampung-kampung yang akan mengikuti perlombaan, mereka tuh bertahan, makan bersama. Tujuan apa? Untuk menjaga kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan kejadian pada saat perlombaan, untuk menghindari bala atau menghindari kecelakaan. Juga mengharapkan apabila misalnya perahu bidar mereka tadi akan menjadi pemenang. Itulah yang diharapkan dari masyarakat yang kampung tadi, yang mengadakan ritual tadi. Itulah puji syukur kepada Allah SWT dan kepada doa untuk kemenangan daripada kampung mereka tadi. Bentuk rasa syukur masyarakat tercerminkan dalam tradisi makan bersama yang dihelat sebelum perlombaan bidar dimulai. Sebuah wejangan dan doa yang dipimpin oleh salah satu tokoh adat menjadi harapan untuk kebaikan bersama, seperti halnya tradisi selamatan dalam prosesi bidar ini. Tobo ini tak lama lagi ngadepi lumbanan bidar di Pemulutan Ulu, baik di desa-desa lain, di dusun-dusun lain. Semoga Tobo dapat kesehatan, dapat keberkahan, dapat kebahagiaan. Dengan Tobo Belumban Bidar ini nambah kekeluargaan, nambah persaudaraan untuk kagi Tobo yang akan datang. Untuk itu Tobo lomba bidar dengan secara kejujuran, jangan curang. Ada lagi legenda mengatakan bahwa para pelaku bidar datang dulu ke salah satu pangeran di makamnya di Puyang atau di Kesultanan Sultan Muhammad Mansur maksud saya di sana, dan itu dikenal di Palembang sebagai sebutan atau dijuluki dengan Raden Toka. Jadi ada semacam ritual di makam itu. Setelah mereka menyelesaikan ritual-ritual itu, maka mereka berlomba, dan diyakini pada waktu itu
yang sudah datang ke sana ke Raden Toka itu akan dibantu. Jadi Raden Toka itu semacam keyakinan bahwa ada makhluk lain di bawah Bidar itu yang mendorong. Jadi kalau ada orang-orang menonton di pinggir sungai atau di tepian sungai, orang akan melihat ke bawah, apakah betul ada Raden Tokanya. Itu sangat diyakini oleh orang-orang Palembang. Kau hati-hati ya, kayu musuh kuat, yang belakang di depan, yang ini nah, jangan lemer, tapi santai-santai kalau datang ke ujung, kita hoji, kayu dengan seimbang, tato, habis, nyol, kita hoji terus, yang belakang turuti, depan, kalau ngangkat, angkat kalau, Menjadi seorang pendayung Bidar adalah sebuah pilihan sebagai identitas masyarakat Pemulutan dan kota Palembang sekitarnya. Persiapan lomba Bidar ini tentu dilakukan secara serius oleh masyarakat ya. Tidak hanya berlatih sendiri karena ini kerja tim. Mereka tentu harus kompak dalam mengendalikan Bidar atau mendayung Bidar. Bagi nomor satu kan, kalau umpama mulai berlomba sekitar 20 menit itu tidak boleh tengok musuh, harus ngejok Bidar dewe. Itulah makanya Bidar itu ada larinya, lari Bidar ada yang pacak dilambatkan, ada pacak dicepeti, ada pacak dikebutkan. Kadang itu Pak, lalu mesin TS 110 itu tidak terkejar di Bidar. Bagi kalangan muda, Bidar adalah sebuah tantangan. Terlebih ketika digelarnya lomba dayung Bidar yang melibatkan para pemuda dari berbagai daerah. Seminar langka, baca alat Mas itu, ya nampaknya Mas itu di depan sudah laut, jadi semua alat senjata ini untuk berdiri di belakang oleh seminar langka. Ada macam-macam perahu Bidar tradisional ini, pendayungnya 55 orang, 1 orang juragan, 1 orang tukang timba. Itu untuk ulang tahun RI, panjangnya 29 meter, lebar 1,5. Ada lagi perahu yang Bidar seperti Bidar Prestasi. Nah, Bidar Prestasi itu panjangnya 12,8 meter, lebar 1,2 dan tinggi 0,6 meter. Ada juga Bidar Mini 5 sampai 8 meter. Itu juga pendayungnya 4, bisa 6, bisa 8 orang. Itu Bidar Mini, itu antar kampung. Kalau Bidar tradisional itu 1, 2 sampai 1,5 mil. Tapi kalau Bidar Prestasi itu jarak tempuhnya 0,8 mil. Kalau untuk yang Bidar kecil tidak jauh, sekitar 500 meter. Itu, karena berdasarkan kapasitas pendayungnya. Nampaknya selamat untuk Bidar Tembang disusul dengan Pangkal Pinang, dan yang terakhir hampir setiap tahun Bidar, terutama tahun-tahun 80-an, Sungai Musi, di tepian sepanjang Sungai Musi itu dipadati oleh warga untuk menonton Bidar. Karena itu setiap tanggal 17 Agustus tampaknya Bidar
menjadi hiburan tahunan bagi masyarakat Kota Palembang. Orang mengatakan bahwa Sumatera Selatan itu adalah referent culture, artinya budaya sungai. Nah, Bidar menyimbolkan itu. Bagi masyarakat Palembang dan sekitarnya, Bidar sangat berarti, sangat digemari. Karena itu Bidar adalah olahraga tradisional yang patut dilestarikan. Bicara Bidar bukan persoalan menang atau kalah, tetapi Bidar adalah identitas dan jati diri yang harus dijaga dan dipertahankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tajalla li'ibadihi bi asma'ihil husna wa sifatihil fudla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam majlis ilmu pengetahuan, di dalam majlis kebaikan, semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam syurganya yang tertinggi. Amin. Allahumma amin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang muslim mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah puncak sebuah kemuliaan dalam hidupnya. Barang siapa yang mengenal Allah, maka mereka akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan lebih takut kepada Allah, serta mereka akan lebih banyak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan jauh dari rahmat-Nya, jauh dari kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka yang berusaha setiap waktu, setiap saat untuk ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Man wajadallaha famadza faqad. Barang siapa yang mengenal Allah, menjumpai Allah, menemukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang hilang darinya. Sebaliknya, wa man faqadallaha famadza wajad. Dan barang siapa yang kehilangan Allah, tidak mengenal Allah, tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada gunanya apa yang dia kumpulkan dan apa yang dia dapat di dunia ini. Hari ini saudaraku, kita akan memahami salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaullah al-Husna, yaitu Al-Mutakabbir. Nama Allah Al-Mutakabbir termaktub dalam Al-Quran sebanyak 1 kali, terungkap dalam surah Al-Hasyr ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Di penghujung ayat ini ada nama Allah Al-Mutakabbir. Apa makna Al-Mutakabbir? Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim ketika memahami nama Allah, rahasia di balik nama Allah yang istimewa ini. Secara bahasa, Al-Mutakabbir dimaknai dengan Dzul Kibriya, yang memiliki kemahabesaran, yang memiliki kesombongan, yang maha sombong. Dalam hal ini dijelaskan oleh para ulama, sifat sombong adalah ketika disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bermakna sebuah pujian. Sedangkan Al-Kibriya ketika disandangkan kepada manusia, maka ini adalah celaan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mutakabbir huwal azimul muta'ali al-qahir. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, maha tinggi, yang maha segalanya, maha memaksa, al-qahir. Maka benar kalau kita sandangkan kepada Allah sifat al-mutakabbir, dan ketika disandarkan kepada manusia, maka dia berbalik sebagai cacian kepada manusia tersebut. Karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak menyandang dan memiliki nama Al-Mutakabbir tersebut. Tak di dalam kata-kata Al-Mutakabbir dijelaskan oleh para ulama bahasa, tak litafarrud wa takhassus. Untuk at-tafarrud artinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tunggal saja, yang khusus hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat at-takabbur tersebut. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun mengkritik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah Al-Mutakabbir memiliki 4 makna utama. Yang pertama, alladzi takabbara an kulli su'in wa syarrin wa zulmin. Allah Subhanahu wa ta'ala
yang maha tinggi, maha besar dari hanya sekedar untuk melakukan sebuah keburukan, kezaliman kepada hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi, tidak akan menyakiti, tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hamba-hambanya, karena Allah maha besar, Allah maha tinggi. Yang kedua, alladzi takabbara wa ta'ala fi sifatihi. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan mutakabbir, karena tidak ada yang mampu memahami hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha besar, kabir, mutakabbir. Allah besar, Allah maha besar, Allah maha sombong, sehingga la yuhitu bihi ilma, tidak ada yang mampu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakiki. Yang kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sekilas, hanya sedikit, hanya sebagian. Dan kata para ulama, diibaratkan seperti seorang yang mencelupkan tangannya ke lautan, kemudian dia angkat jarinya. Ilmu kita itu tak ubahnya seperti air yang ikut ke jari kita tersebut. Bagaimana sedikitnya ilmu kita dibandingkan air lautan yang begitu banyak. Karena itu makna yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat, af'al-af'al yang itu tidak mungkin secara hakiki dipahami oleh makhluk-makhluknya. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala azam, Allah itu maha agung. Fa kullu syai'in duna jalalihi saghir. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka kecil, maka mereka tidak ada apa-apanya. Yang ketiga, alladzi lahul kibriya'u fis samawati wal ard. Yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang memiliki kemahasombongannya, kemahabesarannya di langit dan di bumi ini. Karenanya ketika kita memahami nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mutakabbir, maka kita akan memahami betapa kecilnya kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan di dalam beberapa ayat Al-Quran, misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa neraka jahanam itu tempatnya bagi orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang melakukan sifat kesombongan di dalam hidupnya. Alaisa jahannama mathwal lil mutakabbirin, bukankah api neraka itu, jahanam itu diperuntukkan orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong dalam hidup mereka. Disebutkan juga bahwa pada hari kiamat itu disiapkan hukuman-hukuman. Fal yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ard bighairil haqq. Maka pada hari ini, yaitu hari kiamat, disiapkan azab yang menghinakan kalian karena kalian telah beretika, berperilaku sombong di dunia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dimaksud dengan kesombongan tersebut? Dijelaskan dalam ayat ini, rafduhum anil inqiyad lillahi ta'ala. Seseorang yang menolak untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah dikategorikan kesombongan. Dalam surah As-Saffat ayat 35, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu apabila dikatakan kepada mereka tiada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri, alias mereka tidak tunduk dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Bukankah telah datang kepada kalian ayat-ayat kami dibacakan kepada kalian, lalu kalian istakbartum, kalian berlaku sombong
dan kalian menjadi kelompok atau golongan orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat. Dijelaskan pula kaum muslimin yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, penyakit sombong ini adalah penyakit yang diidap oleh musuh kita, musuh manusia, yaitu iblis laknatullah. Iblis laknatullah mengatakan kata-kata, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih istimewa daripada Adam, ya, karena engkau ya Allah menciptakanku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Disitulah iblis mengatakan, aku lebih baik darinya. Ini salah satu ungkapan orang-orang yang sombong. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Papa, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat takabur bukan sifat manusia, tetapi dia adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika iblis mengatakan dirinya lebih istimewa dari Adam alaihissalam, maka iblis diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Fir'aun ketika dia mengatakan, "Alaisa li mulku Misr?" Bukankah aku yang memiliki kekuasaan kerajaan Mesir? Wal anharu tajri min tahti. Kemudian lihatlah sungai-sungai ini mengalir dari bawah kakiku. Saat itu ternyata Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Qarun ketika dia mengaku kekayaannya hanya dia miliki, dia dapatkan dari usahanya sendiri. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan kekayaan ini karena jerih payahku, karena pintarku memanage keuangan. Dia katakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan kekayaan ini, kesuksesan ini karena diriku sendiri. Kata-kata seperti itu adalah kata-kata yang lazim diungkapkan oleh orang-orang yang memiliki sifat-sifat kesombongan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam beberapa riwayat, Innallaha awha ilayya an tawadhu, kata Rasul. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepadaku supaya kalian tawadhu. Tawadhu itu artinya rendah hati. Hatta la yafkhar ahadun ala ahad, sampai sehingga tidak ada seorang pun yang bisa membanggakan dirinya di hadapan orang lain, wala yabghi ahadun ala ahad, dan jangan sampai ada orang yang menindas orang lain. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW secara tegas mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada sekecil biji zarrah sifat kesombongan di dalam hatinya. Seorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di antara kami ada orang yang ingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus." Rasulullah katakan kepadanya, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala indah dan Allah mencintai keindahan. Wa innamal kibr batrul haqqi wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan, dan sesungguhnya kesombongan itu adalah menolak kebenaran yang hak dan merendahkan manusia. Catatannya adalah ketika seseorang menolak kebenaran yang disampaikan oleh siapapun, oleh Al-Quran, oleh hadis-hadis Rasulullah, oleh para ulama, oleh anak kecil, oleh orang yang mungkin tidak terpandang, tetapi itu kebenaran. Ketika disampaikan dan dia menolak kebenaran itu, maka itulah orang yang sombong. Wa batrul haq wa ghamtun nas. Selain batrul haq, menolak kebenaran, yang kedua, mereka merendahkan orang lain. Rasulullah tidak melarang kita untuk memiliki pakaian yang istimewa, yang bagus, indah, bersih, pakaian yang mahal dan sebagainya. Tidak. Yang tidak dibolehkan adalah ketika kita memiliki hal-hal tersebut, muncul di dalam diri kita merendahkan derajat orang lain. Inilah yang dikatakan kesombongan, di mana ketika seseorang memiliki sifat tersebut, karena sesungguhnya sifat sombong itu bukan milik makhluk. Milik hamba-hamba Allah ini hanyalah at-tadallul wal faqr. Seorang hamba kondisinya harus senantiasa berharap, dalam kondisi menginginkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang memiliki kesombongan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan di antara ciri-ciri orang-orang yang sombong adalah, pertama, kasratul hadis anin nafs. Orang-orang yang selalu ketika bercerita, berbicara, yang dia tampilkan adalah kehebatan dirinya. Tidak pernah menganggap orang lain, yang dimunculkan adalah dirinya sendiri.
Kemudian yang kedua, alamat atau tanda orang-orang yang memiliki sifat sombong dalam dirinya, mereka mudah sekali mencampakkan orang lain. Ketika seorang datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan gugup, Rasulullah katakan kepadanya, hawin alaik, sabar, tenang Anda. Engkau datang kepada anak seorang wanita yang biasa makan makanan yang dimasak di kota Makkah ini. Artinya engkau bukan datang kepada seorang raja, kata Rasul. Engkau datang kepada manusia yang itu memiliki seorang ibu yang biasa masak seperti wanita lainnya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh merendahkan, mencampakkan orang lain. Bahkan dikisahkan Umar bin Khattab suatu ketika dia ditijak kakinya oleh seseorang. Lalu orang itu mengatakan, wahai engkau, apakah engkau tidak punya mata? Kata Umar, iya, saya tidak melihat. Mohon maaf, saya tidak melihat. Umar, aku tidak sombong dalam kondisi seperti itu. Dia sekedar menjawab apa yang disangkakan oleh orang tersebut. Yang ketiga, tanda orang yang sombong adalah alaqatuhu sayyi'a biman haulahu. Hubungannya dengan sekelilingnya selalu tidak harmonis, tidak baik. Maka kalau kita memiliki hubungan dengan kawan kerja, dengan tetangga, dengan siapapun selalu tidak baik, maka ketahuilah sesungguhnya itu ada sifat kesombongan dalam diri seseorang itu, dalam diri kita tersebut. Kemudian orang-orang yang selalu memiliki hayalan, menjadi orang yang terkenal sehingga dia merendahkan orang-orang lain. Maka hati-hati dengan memiliki hayalan yang berlebihan sehingga menghadirkan sifat angku dan sifat sombong di dalam dirinya. Kemudian juga salah satu tanda orang-orang yang memiliki sifat sombong, kata para ulama, adalah at-tamyiz fi ijabati da'wah, membeda-bedakan dalam menghadiri undangan seseorang. Kalau yang mengundang orang kaya, orang terpandang, dia hadir, tetapi kalau orang yang biasa dia tidak hadiri. Maka hadirlah. Ya, ketika kita memiliki waktu yang cukup, waktu yang pas, ketika diundang hadir. Berbeda halnya kalau kita punya tugas atau ada hal yang menghalangi kita untuk tidak bisa hadir dalam undangan tersebut. Kemudian salah satu juga tanda orang-orang yang sombong adalah sari'ul ghadab, orang-orang yang mudah emosi. Orang-orang yang memiliki sifat angku dan sombong, tersinggung sedikit maka yang akan muncul adalah kemarahan yang ada di dalam dirinya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah riwayat, ala ukhbirukum bi ahlin nar, mau tidak kalian aku kasih tahu siapa itu penduduk api neraka. Kullu utullin, orang-orang yang rakus, jawazin mustakbirin, utullin orang yang bengis, jawazin orang yang rakus, mustakbirin orang-orang yang sombong, itulah penduduk api neraka. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang hamba, seorang makhluk, maka selayaknya kita tidak boleh pernah menganggap diri kita yang lebih istimewa dari orang lain. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang sombong itu diibaratkan seperti orang yang naik ke puncak gunung. Orang melihat ke atas itu kecil dan dia melihat ke bawah pun orang-orangnya kecil. Artinya sama-sama tidak diakui. Para ulama mengingatkan kepada kita untuk menghadirkan sifat tawadu ini. Ketika kita berjumpa dengan orang yang kecil, maka kita anggap dosa mereka lebih sedikit. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, maka kita menganggap mereka lebih banyak amal dari kita. Ketika kita menjumpai orang-orang yang alim, maka kita berkata mereka lebih banyak ilmunya, lebih banyak ibadahnya. Dan ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang berdosa, kita katakan mereka berdosa, beramal maksiat, karena mereka tidak mengetahui. Maka hadirkanlah sifat tawadu dalam kehidupan kita ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang merendahkan hatinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari sifat
angkuh dan sombong ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.